Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Baik, sebelum kita mulai, mungkin Bapak akan menyampaikan absen. Adakah hari ini kelas 7C ada yang nggak masuk? Ada. Siapa anak? Kaila. Keterangannya? Sakit. Ya, semoga Kaila untuk besok sudah diberikan kesehatan dan bisa masuk kembali di kelas 7C. Gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini masih ada kelanjutan dengan pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang di sana ada pemrograman, yaitu yang merupakan salah satu dari materi yang berkaitan dengan coding. Nah, hari ini nanti akan saya jelaskan tentang apa itu coding, kemudian di dalamnya itu ada materi apa saja, ya. Nah, dulu sudah pernah saya sampaikan yang berkaitan dengan coding dan pengenalan artifisial. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya program untuk membuat game sederhana. Kira-kira tertarik apa enggak? Tertarik. Yakin tertarik? Tertarik. Jadi pembahasan kita nanti ini terkait dengan bagaimana ada satu program di mana program nanti kita tidak memakai program yang sudah ada, tapi justru kita sebagai pembuat, kita nanti akan membuat game sederhana. Program apa kira-kira? Kalian tahu enggak? Apa kira-kira? Ya, di sini sudah Bapak tampilkan. Jadi kita nanti akan belajar tentang program Scratch, ya. Nah, di sini sudah ada tampilannya bahwa untuk program Scratch ini adalah proses memberi instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Dalam hal ini nanti kita bisa membuat game sederhana. Pastinya anak nanti tidak akan tertarik, ya. Dan nanti akan saya tunjukkan aplikasinya yang namanya Scratch. Ya. Nah, jika inilah aplikasi yang disebut sebagai Scratch, saya tunjukkan di sini. Nah, di sini kalau kita melihat pada bagian depan, ini namanya layar apa, Nana? Yang layar apa? Kemudian di layar desktop ini sudah Bapak install dengan aplikasi yang namanya Scratch. Yang shortcutnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita buka nanti bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan mencoba membuat satu program, yaitu program yang namanya Scratch untuk membuat game sederhana. Kita contohkan dulu yang sudah Bapak bikin. Ya, nanti anak-anak akan saya jelaskan fungsinya ini apa. Kemudian nanti bisa untuk mencoba membuat, ya. Tolong nanti setelah Bapak jelaskan ada satu yang mewakili, ya, satu mewakili ke depan. Kemudian nanti hasilnya kayak apa, gitu ya. Ini yang sudah kami buat. Nah, ini ada beberapa contoh, ya. Misalnya saya bikin yang ini. Di sini sudah saya bikin, saya kasih nama roket naik turun, ya. Kita open. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak nanti membuat programnya ini, ya. Ini nanti tempatnya sebagai apa nanti akan kita jelaskan. Di sini yang pasti ada tiga sprite, ya. Ini yang namanya recursive, ini ada rock, ini ada rock juga. Nah, ketika kita jalankan, coba perhatikan, kita nanti mainnya pakai keyboard, pakai panah-panah. Kalian kalau belajar atau main game nanti pakai apa? Panah-panah, ada panah turun, naik, ini panah. Ini kita jalankan. Untuk menjalankannya pakai bendera ini. Nah, ini sambil kita begini. Jadi kalau dia berbenturan dengan batu, ya, batu itu bahasanya di sini rock, ya.
ROT nah seperti ini. Ini bisa kita besar. Nah, kalau kebetulan dia akan berbunyi. Nah, kita nanti salah satunya akan buat seperti ini, ya. Mesti menarik, anak-anak nanti akan suka. Dengan itu kita awali dulu dengan materi dulu ya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Kita karena masih tahap awal, kita akan mempelajari dari yang pertama. Kembali lagi ke sini ya. Jadi kita akan belajar tentang Scratch. Apakah itu aplikasi Scratch? Tinggal baca aja yang keras apa? Aplikasi pemrograman berbasis blok yang digunakan untuk mudah pemula, ya terutama anak remaja dalam belajar coding. Jadi coding itu pengkodean. Bagaimana kita menyusun kode supaya komputer itu nanti bisa melaksanakan apa yang kita programkan, ya apa yang kita programkan nanti bisa berjalan. Nanti pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya itu ya. Nah, kita nanti akan mulai coba membuat programnya. Nah, aplikasi yang dipakai nanti cukup ketika komputer kita nyalakan, kita hidupkan, tinggal ketik ini ya. Scratch Meet Edu. Jadi programnya Scratch Meet Edu. Edu itu education. Jadi itu pembelajaran. Nah, setelah nanti tampil, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Ya. Nah, berikutnya ya, setelah kita klik mulai membuat, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini, masih kosong ya, ini masih kosong, jadi dalam keadaan seperti ini. Coba saya new ya, nah berarti pertama seperti ini. Nah, Bapak akan menjelaskan ini dulu. Untuk apakah tombol-tombol ini yang nanti digunakan untuk memprogram? Dimanakah tempat memprogramnya di sini? Jadi nanti ini apa, ini semuanya akan saya jelaskan. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira bisa lanjut, tertarik atau tidak? Oke, itu ya. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, tadi kan tampilannya seperti ini. Di sini yang paling atas ini namanya toolbar. Namanya toolbar ya. Di dalam toolbar itu ada tutorial. Tutorialnya apa sih? Cara membuat. Nah, ya boleh. Jadi petunjuk atau cara membuat. Kemudian di bagian bawah ini ada custom, di mana custom nanti fungsinya untuk namanya custom itu bagaimana kita membuat rancangannya seperti itu ya. Kemudian bagian sini ini disebut adalah kelompoknya blok palet, ya. Ini ada warna-warna seperti ini, nanti maksudnya apa? Nah, sebagai tempat untuk memprogram itu namanya area Scratch area. Jadi wilayah atau area untuk buat programnya di sini. Sedangkan nanti yang dimainkan areanya adalah tempatnya di sini, state area. Nanti ini bisa diganti-ganti, bisa gambar kucing, gambar manusia, gambar hewan dan sebagainya. Nanti kita coba ya. Kemudian nanti untuk menjalankan setelah jadi programnya itu yang ada gambar bendera ini namanya green flag. Ini untuk menjalankan setelah program kita bikin itu menjalankannya pakai ini. Kemudian untuk stop berarti untuk apa? Menghentikan program ya, gitu. Dan seterusnya. Oke, ini ya penjelasannya seperti ini. Keterangan gambar. Tag area tempat menampilkan hasil program. Berarti di sini tag area ya. Kemudian split pen berbagai objek yang dapat tampil di tag area. Jadi ini split pen ya. Ini nanti bisa diganti-ganti lagi. Ada script tempat menakan program, berarti ini ya. Lantas kemudian ada custom untuk membuat variasi. Jadi pilihnya kayak apa, nanti bisa kita tempatnya di custom. Kemudian sound
Apa sound itu jaga? Audio suara. Audio. Mereka mengatur suara efek sound. Ada toolbar yang ada di bawah itu, deretan tool file edit yang berguna untuk membuat file baru, membuka file yang sudah pernah disimpan. Di sini tadi di atasnya toolbarnya ya. Kemudian tadi ada green flag, bendera menjalankan proyek. Kemudian desktop menunjukkan dan backdrop berbagi layar belakang background ya. Tuh. Nah, di kelompok ini nanti ada berbagai macam, ada seperti motion block ini untuk gerakan ya. Jadi seperti itu. Sebagai contohnya ini. Nah, ini yang kelompok kode motion block. Ini kalau diklik di sini, nah nanti yang satu ini. Ini untuk macam-macam gerakan. Kemudian juga ini kalau di bahasa Indonesia kan bisa ya, ini pakai ini, pakai bola dunia diklik, lantas kita pilih pakai bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Gerakan ada tampilannya seperti apa, suaranya pengennya kayak apa, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita coba mulai meluncur programnya. Ya. Jadi untuk memulai ini saya ulang dari nol ya. Saya tutup. Perhatikan. Untuk memulai tadi setelah kita buka ada layar desktop yang diklik yang mana? Yang shortcutnya yang mana? Ya, ini shortcut ya. Diklik 2 kali. Nah, tampil seperti ini, dia masih loading, penting. Kita perbesar pakai ini. Kalau pengen buat baru, berarti nanti sini ada file ini kita klik. Ada tulisan apa ini? New. New berarti baru. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau disimpan maka dia akan menghasilkan suatu file yang merupakan project kami. Nah, sekarang kita kenali dulu. Ini namanya sprint atau sprint ya. Sprint ini bisa diganti dan juga bisa di-share. Di-share itu apa ya? Dilakukan dihapus. Di sini ya, tempatnya ini. Ini ada gambar sampah, ada silang. Itu berarti kalau ingin menghapus, mengganti. Nah, ini hilang kan? Kalau mengganti tempatnya di sini. Nah, apa itu? Kelihatan nggak? Choose klik. Berarti choose itu apa? Memilih. Kita klik sini. Nah, tampilannya banyak. Maunya apa? Buat gambar hewan ada, gambar manusia ada, seperti itu ya. Ya karena kita nanti masih sangat dasar, maka nanti yang sudah berada di situ nanti mencoba mulai awal seperti ini. Saya ulangi lagi nih, saya close ya. Coba stay itu apa? Left, keluar meninggalkan. Nah, saya ulangi. Nanti ada yang berani maju. Kita klik 2 kali straight, muncul seperti ini, masih loading, biarkan. Nah, seperti itu. Setelah itu diperbesar tampilan layar. Setelah itu apa anak? Kalau baru berarti file ini, ya kan? Terus new. Nah, ini sudah mulai. Kalau misalnya nggak senang dengan gambar ini dan ini bisa digeser-geser ya, kan? Dipegang ini pakai ini, klik ini. Terus kemudian bisa digeser-geser mau diarahkan kemana. Misalnya ini kita ganti aja ya, kita buat tempatnya di sini. Nah, misalnya seperti itu. Ini yang mana kira-kira? Orang ya, gambar orang aja ya. Ya nanti silakan. Ini saya coba saja, misalnya saya pakai yang every walk. Berarti apa? Berjalan ya. Nah ini nanti seperti ini. Ini misalnya kalau terlalu besar bisa kita kecilkan ya. Lewat mana mengitikannya? Lewat sini. Ini ada tulisan size
Saya suka apa? Ukuran. Ses. Tinggal ngeblok saja di blok. Misalnya dibikin agak kecil 50%. Berarti ketik angka 50. Kemudian di enter. Nah, dia mengetik. Kakak itu. Ya, dia mengetik. Nah, setelah itu ini kan backgroundnya masih berwarna putih. Pengen dia berjalan-jalan di mana? Ini bisa backgroundnya kita ubah. Merubahnya pakai ini. Nah, ini choose back apa? Backdrop. Choose backdrop. Kita klik. Nah, maunya jalan-jalan ke mana? Semuanya ada. Mau di hutan, mau di lapangan seperti ini, atau mungkin di pantai. Kita pilih tim saya. Ukuran. Beach Malibu, pantai apa? Malibu. Nah, dia jalan-jalan di pantai. Ya. Oke, sekarang memulai memprogramnya begini. Ini tempat untuk memprogram. Ya. Ini saya bikin bahasa Indonesia saja supaya kalian mudah memahami. Nah, misalnya ini pengen jalan 10 langkah. Kita program jalan 10 langkah. Ini sudah ada gerak langkah. Jumlahnya 10. Ini kita klik gambar tangan ini. Jangan dilepas, digeser ini. Terus bagaimana nanti cara menjalankannya? Di kejadian. Warnanya kuning. Ya paling ya. Tadi ini gerak itu berarti di sini. Dipilih, caranya milih diklik, jangan dilepas, digeser. Terus berikutnya kejadian, diklik. Nah, dia sudah muncul yang kuning-kuning. Kita pilih nih, ketika bendera diklik, kita klik, terus di kemblongin yang gini. Sekarang kita coba diperbesar ya. Nah, bendera kita klik. Ini yang sederhana dulu. Bisa kira-kira? Ini ya. Bergeser dia kok. Oke. Nggak usah terlalu banyak. Sementara ini dulu coba. Siapa yang berani maju? Ayo, harus ada yang maju. Ini saya close dulu ya. Kenapa? Satu aja, nanti setelah itu mungkin ada satu lagi boleh. Misalnya ganti, mungkin nanti ada suara gitu ya. Boleh. Ini saya nolkan dulu ya, Lab ya. Supaya nanti kalian bisa memahami gunakan bahasa Indonesia. Oke, siapa yang berani maju? Oke, silakan. Coba kamu. Yang lainnya sambil perhatikan ya. Ya, ini yang maju ya. Lainnya sambil memperhatikan. Biar nanti anak-anak semuanya bisa ya. Semangat. Tolong nanti ada satu juga anak putri yang mau maju ya. Jadi jangan hanya anak putra. Anak putri senang game apa enggak? Halo, senang game enggak? Tidak. Ya, enggak apa-apa wes. Enggak seneng enggak apa-apa. Yang penting engkau bisa membuat. Gimana? Sampun. Coba kamu jalankan
Oke, diperbesar ya Pak, diperbesar. Loh, diperbesar tampilannya. Mana tadi yang untuk membesar anak? Bagian mana? Pojok itu loh, pojok. Nah, dah. Oke, sekarang dijalankan. Oke, bagaimana anak? Bisa ya kira-kira ya? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, satu lagi anak perempuan siapa? Silakan ayo. Ayo cepat. Waktunya mak 30 menit. Silakan ayo. Anak perempuan boleh maju. Emansipasi ya. Wes sore nek. Bagaimana kira-kira? Tidak ada yang mau maju. Ada yang mau maju anak perempuan? Baik, kalau tidak ada ya wes. Ini berarti baik anak-anak, pembelajaran hari ini untuk materi yang berkaitan dengan pengenalan Scratch ini saya anggap sudah selesai ya. Nanti akan lebih kita tingkatkan lagi bagaimana pertemuan depan. Contoh seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya buat roket di di angkasa begitu ya. Ketika berbenturan dengan batu, ya nanti akan ada suaranya teman-teman ya. Demikian anak-anak untuk hari ini pertemuan untuk pengenalan Scratch. Kira-kira masih ada yang bingung apa enggak kira-kira? Apa yang kita dapat hari ini anak-anak? Cara membuat game Apa? Cara membuat game sederhana menggunakan ya Scratch programnya ya. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan depan. Insya Allah nanti akan menjadi lebih menarik lagi karena akan kita tambahi dengan menu-menu yang digunakan untuk pembuatan Scratch lebih sempurna. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.